Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Septimus Bayi Putri SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Unit Kerja SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Pada video kali ini saya akan memberikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada pelaksanaan aksi nyata ini, saya berkolaborasi bersama kepala sekolah untuk kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya juga berkolaborasi bersama wali kelas untuk pembentukan keyakinan kelas. Berikut materi sosialisasi budaya positif. Saya menyampaikan tentang konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, beberapa miskonsepsi yang terjadi. Kemudian saya juga menyampaikan tentang stimulus respon menuju teori kontrol. Disiplin positif juga saya sampaikan. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Dan tentu di dalamnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia dan membahas tentang hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Tidak lupa untuk membahas tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas yang harus dibuat, dan kemudian segitiga restitusi. Selanjutnya, saya juga berbagi pengalaman dan pembelajaran terhadap modul budaya positif. Berikut adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut Bapak Batur Rahman SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Kemudian yang saya banggakan anak murid yang kebetulan hari ini sedang difakultatifkan ya Bapak, karena AMDK di sekolah kita. Mengawali acara pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut, Pak Haji Amiruddin. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, mari kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hingga saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut ini dalam rangka mensupport guru-guru kita yang sedang melaksanakan proses calon guru penggerak, yaitu budaya positif yang akan disosialisasikan kepada kita semuanya.
Selanjutnya salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana ilmu pengetahuan ini selalu dinamis, bukan statis, dan selalu ada perubahan-perubahan yang positif. Begitu juga mindset kita pun harus mengikuti pola perkembangan itu. Yang mungkin dulu rasanya tindakan yang kita lakukan itu merupakan yang terbaik, tapi belum tentu untuk masa yang sekarang ini. Ya, tentu ini harus ada inovasi-inovasi. Ya, alhamdulillah salah satunya sekarang ada guru kita yang sedang dalam proses CPP ingin menyampaikan budaya positif yang terbaru kepada kita semuanya. Tentunya harapan kita setelah kita mengetahui pola yang baru, budaya yang baru ini, kita bisa mulai beradaptasi kembali, menggunakan pembaruan-pembaruan terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita merasa senang, merasa enjoy dalam proses belajar mengajar di sekolah kita. Seandainya anak kita enjoy, senang, insya Allah apapun yang kita berikan kepada anak kita, anak itu akan cepat menangkapnya. Berbeda dengan kalau anak kita merasa nyaman, ada kegelisahan pada saat proses belajar mengajar, maka itu akan menghambat dari proses belajar mengajar itu sendiri. Tapi kalau anak enjoy, disuruh apapun gesit, senang dia, maka insya Allah apa yang kita ajarkan kepada anak kita akan diserap lebih maksimal. Ya, ini harapan kita. Tentunya budaya-budaya positif ini perlu kita kembangkan, bila perlu kita selalu sharing. Nanti kita buka tanya jawab ke arah mana budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh PGP kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Seti yang mungkin akan memberikan inovasi-inovasi yang terbaru berkaitan sama budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas tujuh ajarnya untuk kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara inti kita, yakni sosialisasi terkait budaya positif. Dan ini merupakan termasuk tugas saya di Alur Merdeka, yakni pada modul 1.4 aksi nyata, bagian yang terakhir di modul 1.4. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sebaik pantun dulu, biar cair suasananya. Jujur saya agak tegang Bapak Ibu, karena saya termasuk bersama Bu Noviona kan agak yang paling muda di sekolah ini. Jadi agak bukan saya menggurui ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini, tetapi ini merupakan proses belajar saya. Bagaimana dalam pendidikan ini dituntut untuk belajar, tampil, berbagi bersama rekan-rekan guru. Nah, pantunnya adalah pergi memancing ikan kerisi. Cakep, ya Pak? Lama, boleh ya Bapak. Ulang ya, pergi memancing ikan kerisi. Ikan didapat di Pulau Sahi. Mari kita mulai sosialisasi. Semoga mendapat berkah ilahi. Tepuk tangan dulu. Oke, juga kembali sebelum sosialisasi dimulai, saya ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu agar suasananya cair, kemudian fokus kita sama-sama di aula. Clue-nya adalah mungkin yang pernah lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram, Ibu ya banyak. Tapi saya juga ambil dari situ dan juga ambil dari pendidikan ini. Banyak ice breaking-nya Pak. Ini salah satunya ini. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya saya, orang keduanya Bu Baya, siapakah orang ketiga? Dia. Salah.
Ayo siapa? Kalau orang yang ngajak guru bahasa Indonesia begitu ya. Orang pertama aku, orang kedua kamu, orang ketiga dia. Yang urusan dia betul. Tapi dalam konteks 10 saya salah bu. Oke. Jika orang pertama saya, orang kedua Bubaya, siapakah orang ketiga? Ya. Coba lagi bu. Bukan. Ini kepercintaan pula ya, segitiga, cinta segitiga. Ingat dulunya Bapak Ibu, jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiga tidak ada. Betul Bu Nopi, betul. Betul, tapi jadi mau menyambung gitu ya. Ayo ditarik kesimpulan Bapak Ibu. Orang pertamanya saya, orang kedua Bu Baya, orang ketiganya tidak ada. Betul kata Bu Nopi. Saya ulangi lagi next soal ya. Ingat dulunya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Pak Fatur, orang keduanya Pak Amir. Siapakah orang ketiga? Septi. Salah. 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 Ingat tadi bagaimana cara Bu Nopi menjawab? Bukan. Salah. Bukan. Orang pertama Pak Fatur, orang kedua Pak Amir. Siapakah orang ketiga? Salah. Ingat dulunya Bapak Ibu, jangan lupakan orang ketiga. Bukan. Bukan. Ingat cara Bu Nopi menjawab tadi Bapak Ibu, kata kuncinya di situ. Bukan. Bukan itu kan. Betul. Betul Bu Nopi. Kalau seperti itu menjawabnya betul. Karena jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya Bu Endang, orang keduanya Bu Santi, siapakah orang ketiga? Betul. Betul. Tepuk tangan dulu lah kita semua. Jadi memang ternyata kuncinya, karena mulai berhasil nih saya beralih ya nanti ice breakingnya ya. Kata kuncinya tadi Bapak Ibu, dulunya jangan lupakan orang ketiga. Jadi kalimat orang ketiganya jangan dilupakan. Terserah siapapun orang ketiganya, tetapi harus kalimat orang ketiganya dibawa Pak, tidak dilupakan. Betul, walaupun tidak ada seperti Bu Nopi bilang tadi, tetapi dia menyebutkan kalimat orang ketiga tak ada, gitu ya. Dia tidak melupakan orang ketiga. Kalimat orang ketiganya Pak. Mudah Pak? Mudah? Oke. Kalau gitu saya ganti ice breaking ya. Ice breaking kedua Bapak Ibu. Cluenya adalah bumi itu bulat. Mungkin udah tahu ya ini ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Bumi itu bulat. Jika 6 itu 1, 8 itu 2, 9 juga 1, 10 berapa? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Betul Pak Fatur, 10 itu 1. Nyambung Bapak Kepala Sekolah, mantap. Bumi itu bulat. 6 itu 1, 8 itu 2, 9 juga 1, 10 berapa? 1, betul. Lagi Pak Fatur, kalau 10 itu 1, 88 berapa? Betul Pak Fatur. Guru matematika ya. Ada kakak kita di dalam matematika Bapak Ibu. Ya, ingat kata kuncinya Bapak Ibu. Bumi itu bulat. 6 itu 1, 8 itu 2, 9 itu 1,
Oke, terima kasih atas partisipasi dalam ice breaking-nya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pencairan suasana, kita lanjut ke sosialisasi tentang budaya positif. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, materi ini sudah pernah juga disampaikan CGP Angkatan 8, yakni Bapak Nurul Pandi, terkait budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, kita pasti berbicara tentang sesuatu yang sudah mengakar, ya kan? Sesuatu yang sudah terbiasa. Jadi dalam materi ini kita akan mengupas bagaimana kita sebagai pendidik juga dapat membangun budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Nah, dalam bahasan kita nanti kita akan membahas beberapa konsep intinya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas bersama. Konsep intinya dalam budaya positif. Ini perubahan paradigma belajar, ada permainan, cuma tadi kita udah ice breaking. Menurut saya kita skip saja, karena materi ke belakang juga masih banyak Bapak Ibu. Nah, ke sini. Jadi biasanya kita selama ini mungkin kalau kita sudah agak berubah sih, karena CGP Angkatan 8 sudah sedikit memberikan, bukan sedikit, banyak menurut saya juga memberikan perubahan terkait paradigma belajar. Jadi pada budaya positif ini, kemarin saya diajarkan bagaimana kita sebagai pendidik itu berusaha merubah teori kita selama ini atau paradigma kita selama ini dari stimulus respon menuju kepada teori kontrol. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, biasanya kita pada stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Semua manusia kebutuhannya sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal sejatinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tergantung orangnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu tidak mungkin ya Bapak Ibu. Sejatinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ini juga biasanya saya sendiri termasuk memandang perilaku buruk yang ditampilkan itu sebagai sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku yang dimunculkan itu pasti memiliki tujuan, walaupun itu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hakikatnya itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak mengizinkan orang lain mengontrol kita, sebenarnya tidak akan bisa, termasuk murid kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita harus sebagai guru bisa mengontrol orang lain, mengontrol murid kita. Padahal sejatinya seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Hakikatnya mereka mempersilahkan diri mereka untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ada lembut nih sama murid, langsung pakai paksaan ya Pak. Biasa untuk kita akan berhasil. Padahal hakikatnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sejatinya harusnya kita membentuk kolaborasi bersama murid sehingga dia menampilkan pilihan-pilihannya untuk menentukan langkah perbaikan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kita nggak mau kalah sama murid biasanya. Menang, ada yang menang, ada yang kalah. Kamu harus bisa saya kontrol, gitu ya. Nah tapi kita rubah bagaimana dia enak, kita enak, menang. Kita sebagai guru enak, dia enak, gitu Bapak Ibu. Next. Nah itu tadi terkait perubahan paradigma belajar dan masih banyak lagi konsep-konsep intinya. Hanya saja saya ingin menampilkan sedikit karena nanti biar ada muncul juga pertanyaan-pertanyaan kritis biasanya Bapak Ibu, kita sama-sama kupas. Nah kita masuk kepada disiplin positif, salah satu konsep inti berikutnya. Kalau kita mendengar kata disiplin, saya sendiri juga pasti beranggapan itu harus taat aturan, ketentaraan, ya Bapak Ibu, orang-orang tentara yang disiplin.
gitu ya. Padahal hakikatnya ternyata saya juga baru tahu disiplin itu ternyata belajar, proses belajar. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik dalam disiplin positif ini bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, belajar dengan dirinya, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana mencoba dia melalui disiplin positif, kita sebagai guru membuat murid kita itu berperilaku dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi kita, dari ekstrinsik. Itu yang coba dirubah. Tapi sebenarnya prosesnya pasti akan lama, Bapak Ibu, saya yakin percaya, karena kita juga masih di tahap SMP. Memunculkan motivasi intrinsik mereka mungkin akan lama, tetapi ini yang coba pelan-pelan kita rubah. Dan nilai kebajikan universal, ini maksudnya adalah nilai-nilai kebaikan yang berlaku di masyarakat, atau di dunia sekalian. Yang misalnya berbuat baik, datang tepat waktu, itu adalah nilai kebajikan yang universal. Kalau datang terlambat, itu berarti miss-nya seperti itu. Disiplin positif. Nah, ini yang selanjutnya konsep intinya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita dan murid kita sama-sama manusia, dan pasti kita memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi maksudnya setiap perilaku yang kita tampilkan, kalau anak-anak apalagi dia tidak bisa menyembunyikan, itu atas dasar juga terdorong dari kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar ini? Tapi ada 5 dia. Apa itu? Pernah Pak Nurul Rafani juga menyampaikan ini 5. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup sudah pasti ya Bapak Ibu, makan, minum. Jadi bisa jadi juga kalau misalnya anak-anak kita agak fokus di kelas, perilakunya agak menyimpang nampaknya, bisa jadi dia lagi lapar Bapak Ibu. Ya, saya salut sama Bu Henika. Beliau itu kalau ketika kami Sabtu lalu itu membahas tentang kalimat rumpang ya Pak Amir ya, beliau kan ditanyakan pada kalimat rumpang, apa yang Ibu utamakan di sekolah ini? Beliau menjawab, saya mengutamakan makan anak murid katanya. Kenapa? Karena beliau bilang dan beliau pengalaman di UKS, kalau anak sedikit-sedikit ke UKS sakit kepala, cuma makan kata beliau ya. Kalau makan dia enak dia bisa, katanya gitu ya kan. Nah anak ini Bapak Ibu, jadi bisa jadi alasan mungkin anak di kelas kok kayaknya nggak fokus apa saya ngomong di depan, bisa jadi ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, akhirnya muncul perilakunya yang tidak sesuai tadi. Bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kedua, cinta dan kasih sayang, penerimaan kita guru di kelas, penerimaan teman-temannya di sekelilingnya itu juga mempengaruhi. Jadi ada kan Bapak Ibu pernah juga cerita ke saya, ada anak yang kayaknya overacting, sedikit caper, ya Pak, kalau di kelas dia ngomong, ngeroncong saja. Kan bisa jadi ada Pak kebutuhan dasarnya di rumah yang tidak terpenuhi. Dia di rumah kurang didengar orang tuanya mungkin, tidak punya saudara-saudara yang mau mendengar tingkah laku dia atau celotehan dia, sehingga di kelas atau di sekolah dia ekstra mau ngomong sama kita sedikit-sedikit, Pak, bahali Pak ini, Bu ini ya, gitu ya. Kita yang sering perlu risih kadang Bapak Ibu ya. Karena kita nggak tahu, oh ternyata ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Perlu kita ketahui kenapa, agar kita bisa menentukan kita harus berbuat apa kepada dia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya kemampuan dia akan sesuatu. Jadi kalau saya pahami ini Bapak Ibu, misalnya pelajaran yang sulit lah apa Bapak Ibu? Gak ada sih pelajaran yang sulit ya. Cuma misalnya anak itu kayaknya kurang tertarik sama pelajaran kita, bisa jadi dia itu kena di kebutuhan dasar penguasaan nih Bapak Ibu. Dia nggak bisa, makanya dia menunjukkan perilaku yang tidak fokus.
Jadi sebenarnya dia butuh, dia mampu, dan diakui oleh guru dia mampu, sehingga dia bisa fokus lanjut ke pembelajaran. Yang keempat, kebebasan. Kalau kebebasan ini maksudnya dia menginginkan kebutuhan dasar akan kemandirian, dia bisa memilih gitu. Karena manusia sejatinya kan maunya bebas. Jadi kalau dia merasa terkungkung, kita paksa ini itu, nah kadang dia ngeyel, bahkan memberontak, Bapak Ibu. Dan terakhir adalah kesenangan. Jadi kalau anak murid kita juga banyak yang ini Bapak Ibu, dia pengen bercanda, Bu, bercanda gitu ya. Pengennya di kelas nggak fokus serius, pengennya kayak lucu-lucuan lah Bu, gitu ya kan. Makanya dia buat perilaku yang kadang buat teman-teman yang ketawa di kelas. Karena ada nih kebutuhan dia pengen bahagia, pengen senang-senang Bapak Ibu. Dan pasti manusia pengen senang dan bahagia, nggak mungkin pengen sedih. Nah, jadi penting sekali kita mengetahui 5 kebutuhan dasar ini agar tadi saya bilang bisa menentukan bagaimana kita melayani siswa tadi. Jadi kita nggak langsung emosi Bapak Ibu gitu. Oh sahabat Septi, mungkin dia lagi lapar gitu ya kan. Oh mungkin dia gini. Nah jadi kita bisa mengambil tindakan lain. Nah dan ini nyambungnya Bapak Ibu. Biasanya ini terkait dengan pembelajaran kita di sekolah. Motivasi perilaku manusia termasuk murid kita. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Buat tugas, kenapa takut dihukum? Pasti gitu. Datang tepat waktu takut pakai sek marah, misalnya kan kalau kita ya takut nanti lewat enggak upacara, nah begitu ya. Ini menghindari ketidaknyamanan. Atau kalau guru nggak datang pas waktunya pasti ngerasa nggak nyaman dilihatin murid gitu ya kan. Kalau saya ada ketidaknyamanan gitu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juara kelas atau foto TPP kalau ya. Atau Pak memang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan juara kelas. Nah tadi ini yang menarik Pak, ini mendapatkan penghargaan juga. Tapi yang paling keren, nah ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita itu bagaimana ingin menjadikan murid kita, dia berperilaku terdorong atas ini. Bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen menjadi juara, tapi pengen menghargai dirinya sendiri sebagai manusia. Hal yang dia yakini sendiri. Oh saya pengen datang tepat waktu karena saya merasa nyaman kalau datang tepat waktu. Saya bisa nyusul buku dulu, taruh tas dulu, bisa ngegosip dulu, gitu misalnya Pak. Nah, gitu. Nah, ini juga pernah antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita udah tahu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu pasti searah, ya nggak Bapak Ibu? Kita guru yang menentukan, nggak buat tugas ya udah. Atau yang paling keren, yang paling sering, bukan keren, ya Bapak Ibu sering terjadi. Itu termasuk saya sering melakukannya. Saya pikir, Bapak Ibu pikir terlambat, silahkan siram bunga. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Karena pertama tidak ada kaitannya dengan pembelajaran atas kesalahan dia terlambat, tapi kok siram bunga, apa kaitannya dengan dia terlambat? Tapi coba diganti dengan dia datang terlambat 10 menit, berarti dia istirahatnya lewat 10 menit. Nah itu berarti apa? Konsekuensi masih Pak. Karena masih ada kaitan dengan kesalahannya. Dan dia menyadari itu. Dia terlambat, oke 10 menit, berarti kamu istirahatnya lambat nanti 10 menit. Datang berada di kelas, mempelajari materi yang tertinggal 10 menit. Kalau konsekuensi ini masih agak bagus ya Bapak Ibu, karena ada kaitannya kemudian dua arah. Tetapi yang paling bagus tentu pelatihan dengan dia Bapak, restitusi. Kalau restitusi ini dia pilihan Bapak Ibu. Pilihan sudah kita sepakati bersama anak murid, dia yakini. Dan bukan berarti dia tidak berusaha memperbaiki. Kita kasih pilihan yang kayak dia tetap tetap berada di kelas setelah istirahat 10 menit tadi. Tapi dia menyadari, dia yang menginginkan atas pilihan yang kita tampilkan. Dengan cara nanti segi 3 restitusinya, nanti kita menuju ke sana.
Yang jelas kalau hukuman itu akan menghasilkan identitas yang gagal pada murid kita. Karena dia merasa direndahkan, merasa mungkin mentalnya down, ya, malu dilihat teman-teman, gitu kan. Pokoknya dia tersakiti ya, murid anak-anak tersakiti, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi itu masih menghasilkan identitas yang sukses karena dia bersifat dua arah, sudah ada perjanjian, apalagi misalnya tugas. Bapak Ibu kan tugas, kemudian konsekuensi sudah disepakati gitu. Nah itu masih nyaman. Tapi tetap biasanya anak itu tetap merasa tidak nyaman karena beban, karena kita langsung menawarkan. Oke anak ibu, ini dikumpulkan Selasa besok. Jika tidak mengumpulkan, kita sepakat, misalnya gitu kan, kalian harus mencatat 2 kali. Atau kalau sering saya lihat nggak selesai catatannya, saya tunggu kamu di majelis nyatat di depan. Itu masih konsekuensi menurut saya, karena dia berusaha memperbaiki yang dia lewati tadi. Sebenarnya kalau saya paham juga Bapak Ibu, antara konsekuensi dan restitusi ini hampir mirip. Cuma saja kalau restitusi ini kita mengajak dia berdialog, berbicara, kemudian menyadari akan kesalahannya, kemudian ada di proses tahap-tahapnya, dan dia menghasilkan sendiri. Ya Bu, nanti saya akan mencatat kembali apa yang saya tinggalkan gitu. Banyak Bapak Ibu ya. Nah ini tadi yang saya bilang, kalau hukuman itu dibuat dulu, kalau konsekuensi itu dibuat masih berarah ya, karena kita ada perjanjian biasanya dibuat oleh guru dan murid. Nah tapi kalau restitusi itu dia buat oleh murid, kita pengen dia yang menawarkan sendiri solusinya. Oke, sekarang kamu nggak buat tugas sudah 2 kali, sekarang apa yang pengen kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Karena saya harus dikasih kamu nilai, kalau nggak ada nilai misalnya, biar dia yang memunculkan sendiri. Sehingga ketika dia melakukannya, bukan atas kita dong, kamu yang pengen kan? Nah gitu. Nah nanti Bapak Ibu ya, kita masuk ke sana. Betul, itu suka Bu Santi nih. Tetap ada pertanyaan kritisnya ya. Nah ini juga di bagian guru ya Bapak Ibu. Kalau kita kasih hukuman, biasa kadang kalau saya ya, mungkin saya yang jiwanya lembek, ada perasaan bersalah Bapak Ibu. Kalau saya habis marah-marah tuh saya, kepala saya sakit karena orang yang jarang marah mungkin, tapi sudah gak dia. Capek hati, pikiran terus. Kemudian ketika saya melihat anak tersebut, saya merasa kayak tadi kira-kira dia sakit hati gak ya sama aku. Terus terbayang Bu, mau tidur besok kira-kira di sekolah kayak gara-gara aku marahin tadi gitu Bu. Jadi ada terbayang-bayang di diri saya sebagai pendidik gitu. Takut bentakan saya tadi itu melukai hatinya. Makanya hukuman agak menyakitkan. Kalau konsekuensi sebenarnya masih enak karena kita menyepakati. Cuma kita terbebani harus mengawasi dia ya kayak Bapak Ibu. Kayak Bu Sri kan ditungguin sampai pulang ya, lewat juga jam pulang Bu Sri jadinya Pak. Jadi kan kita sekendak juga imbasnya gara-gara dia nggak bisa pulang cepat gitu kan. Tapi kalau restitusi kan dia yang menjalankan, tapi tetap aja sih perlu pengawasan, cuma kan ini dari dia gitu. Nah ini posisi kontrol guru. Saya ada video sedikit Bapak Ibu. Kita nonton dulu biar saya terus ngomong Bapak Ibu ya. Nah posisi kontrol guru. Ini ada contoh realnya. Kita biasa melakukannya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi
Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sebelah. Saya cepat kepala. Bapak terus kalau ini dia. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, tapi saya Kamu malah menyalahin kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar bisa lari kencang. Semuanya sekarang sana larinya lebih kencang lagi ya. Lebih bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, akrab, dan akrab dengan identitas yang tercipta pada identitas sukses organisasi. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nepotisme dan jadinya boleh di. Bu, Namen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Namen sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemaksa mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi
adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Langsung kepada contohnya 5 posisi kontrol guru. Dan seperti yang disampaikan oleh video tadi, intinya sebenarnya tidak ada posisi yang salah. Pasti setiap pendidik itu berposisi atau mengambil posisi untuk kebaikan muridnya. Tidak mungkin seorang guru tuh ingin membuat muridnya menderita, membuat muridnya menjadi orang yang gagal di kemudian hari. Pasti tujuannya berada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, hingga pemantau, bahkan manajer, itu pasti tujuannya baik. Dan tentunya juga seperti disampaikan Ibu tadi ya, proses menuju pada posisi manajer itu tidaklah mudah. Karena apalagi kita ini berada di tingkat sekolah menengah pertama, yang background anak-anaknya itu mungkin tadi kan contohnya SMA ya Bapak Ibu, dia bisa langsung berpikir apa solusi untuk kedepannya. Tapi kalau untuk jenjang anak SMP mungkin harus kita tekan-tekan terus bagaimana dia bisa memunculkan solusi sendiri bagi dirinya. Seperti itu. Nah, ini materi yang berikutnya yakni terkait keyakinan kelas. Nah, sebenarnya ini penting juga untuk setiap wali kelas, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi kan kalau di restitusi atau posisi manajer, biasanya guru itu bertanya, apa keyakinan kelas? Apa keyakinan sekolah kita? Nah, kita biasanya membuat ini. Yang kita buat adalah peraturan, tata tertib, yang sejatinya memang kita sudah sosialisasikan, tapi kita tidak rembukan ingin murid itu seperti apa, gitu. Tidak salah ada aturan, tidak salah ada tata tertib, bagus. Tetapi bagaimana tata tertib itu kita turunkan kepada anak-anak kita di kelas sebagai keyakinannya. Jadi misalnya kayak kita aturan kita datang ke sekolah Senin 7 sebelum 7.15, ya kan? Nah, bagaimana kita bangun keyakinan itu bersama murid-murid di kelas? Dia itu sebenarnya aturan, tapi kita ingin dia meyakini dengan hatinya sendiri. Seperti itu. Dibuat bersama-sama dengan murid menjadi keyakinan bersama, sehingga hal tersebut mendorong disiplin positif karena berdasarkan motivasinya dari dalam. Jadi senang kita kalau kita di posisi manajer atau mau melaksanakan reksesi 3 restitusi, kita tinggal tanya apa keyakinan kelas kita anak-anak. Itu. Apa yang kita yakini bersama, harus datang tepat waktu Bu, misalnya kan, nah harus kita gali lagi seperti itu. Jadi saya sarankan untuk wali-wali kelas mungkin dibuat bersama dari aturan sekolah kita saja kita turunkan, kita buat bersama mereka. Nah, ini dia tadi segitiga restitusi seperti yang dilakukan oleh Ibu tadi kepada Naren di posisi manajer. Itu beliau juga menggunakan segitiga restitusi, di mana
ini adalah sebuah proses dialog yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia kayak proses konseling sebenarnya. Jadi kalau guru BK saya jujur sekali dapat ini tambah ini saya Bapak Ibu, tambah dapat ilmu. Karena memang betul kata Pak Nurul Fandi, memang betul-betul orang BK kayaknya yang kami pelajari katanya ya. Memang bagaimana kita mengajak mereka dialog, kemudian menghasilkan mereka yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini langkahnya. Yang pertama dalam segitiga, restitusi ini kita menstabilkan identitasnya dulu yang di bawah. Jadi ketika anak bersalah itu kita panggil kan, atau misalnya datang sendiri ke kita mungkin itu susah ya Pak, biasanya mesti kita panggil. Nah kemudian kita stabilkan identitasnya. Nah jangan dulu dia merasa datang ke kita tuh dengan perasaan yang salah ini gitu. Tapi kita langsung sambut, langsung mengajak dia untuk menstabilkan dirinya dengan kata-kata misalnya, oh kamu datang terlambat ya, wajar. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Mungkin tadi malam tidurnya larut. Maksudnya kita bilang itu biasa dulu. Kita stabilkan biar dia merasa diterima seperti itu. Kemudian baru kepada validasi tindakan yang salah. Setelah kita menerima dia dengan baik, tetap kita katakan bahwa tindakan dia itu salah. Datang terlambat, misalnya tadi ya, tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai orang lain karena akan mengganggu pembelajaran. Pembelajaran berlangsung 20 menit, tiba-tiba kamu datang, itu kamu mengganggu orang lain. Kita tetap katakan gitu, ada itu atas kesalahannya. Tetapi kemudian seperti yang disampaikan Ibu tadi, kita tanyakan keyakinan. Jadi penting kita punya keyakinan kelas, punya keyakinan sekolah, karena kita akan menanyakan ini ke dia. Apa keyakinan kelas kita anakku? Nah, misalnya harus menghargai waktu Bu, misalnya bilang kan. Nah, berarti kamu tidak melakukan keyakinan ini, gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita tawarkan ke dia. Ini biasa ketiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini dari penghujung nih. Jadi kemarin setelah saya mempelajari ini, saya juga dituntut untuk mempraktekkan langsung bersama anak murid. Mempraktekkan bersama beberapa murid, tapi itu tidak langsung ke kesalahan inti. Cuma kesalahannya dibuat-buat Bapak Ibu ya. Tapi setelah kejadian itu ada anak yang memang melakukan kesalahan real. Saya panggil, saya coba juga dengan ini. Memang sudah guru BK sebenarnya sudah kayak gini ya BK ya. Tapi mungkin dia menanyakan keyakinan kami yang kurang. Karena saya juga baru tahu ada ya keyakinan gitu ya dari dalam gitu. Kalau menstabilkan dia, sering kita buka ya, kita tanya agak apa lah, kenapa kamu tadi gitu kan? Terus kita bilang iya memang salah, itu udah biasa. Tapi kalau untuk menanyakan keyakinan itu yang sulit. Jadi pengalaman dan pembelajaran saya dalam menerapkannya itu, saya merasa menjadi guru yang lebih baik dalam memandang murid sebagai manusia. Jadi ketika saya bilang tadi kita perlu tahu kebutuhan dasarnya. Ketika kita lihat dia melakukan kesalahan, kita merasa mungkin dia lagi kayak gini ya gitu. Memandang baik dia sebagai manusia, dia pasti menampilkan perilaku keseharian atas alasan tertentu terkait juga dengan kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia. Dan dalam penerapan segitiga restitusi dan langkahnya, saya merasa dimudahkan sebagai guru BK, tidak perlu perasaan emosi dan amarah serta bersalah. Karena win-win tadi, kamu menang, saya menang, saya enak, kamu enak. Kamu lakukan apa yang jadi pilihan kamu, saya hanya mengarahkan. Seperti itu. Mungkin seperti itu memang yang diinginkan kurikulum merdeka ini Pak. Bagaimana anak merdeka memilih sendiri, kita juga sebenarnya merdeka. Lakukanlah, kita hanya fasilitator, kita hanya mengamati. Tidak perlu kita menghukum, tidak perlu kita capek-capek mengawasi gitu. Tapi tetap berada di tuntunannya. Jadi seperti yang saya tekankan lagi, bahwa tidak ada posisi yang salah, tidak ada yang salah di sini. Sebenarnya intinya kita pasti ingin yang terbaik untuk anak murid kita. Juga bagaimana kita belajar aja sampai kepada posisi tersebut. Dan tentunya ini saya tekankan lagi Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu merasa nggak mempan lah kalau anak dipakai kayak gini gitu ya kan Pak, Bu, pasti ada dalam hati saya juga merasa seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena anak membawa kodrat alamnya sendiri. Dia bawa dari rumahnya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa bilang ini sukses diterapkan kepada semua anak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa gunakan kepada anak-anak memang yang bisa kita ajak. Tapi kepada anak yang mungkin kodrat alamnya ini agak susah Bapak ya.
latar belakangnya itu kita harus tahu juga. Mungkin kita memang pasti harus melakukan posisi penghukum, posisi teman, posisi membuat merasa bersalah, karena anak ini berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Kurangnya saya dalam penjelasan ini, itu kurangnya saya dalam memahami materi dari sananya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan saya dalam penyampaian. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu terkait pengalaman mengajar, boleh? Oke, Bu Santi silahkan kita berdiskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Septi yang sudah sharing ya, berbagi ilmu dengan kami. Di sini juga bukan berarti saya menganggap Septi pasti tahu gitu ya. Di sini sama-sama belajar seperti tadi yang disampaikan Septi bahwa kita akan memecahkan masalah bersama. Jadi Septi sudah menyampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar ya manusia. Yang pertama tadi tentunya tentang bertahan hidup. Selama ini yang sering menjadi masalah, apalagi kalau masuk jam pagi ya. Anak-anak pada lemas, tidak semangat. Ketika ditanya paham anak-anak, jawabnya pun setengah hati gitu ya. Jadi ketika ditanya anak-anak ibu kenapa pagi-pagi kok udah pada lemas gitu kan, mereka berjawab kami lapar bu, tadi belum sarapan. Kenapa kok sampai tidak sarapan? Telat bangun bu. Jadi jawabnya seperti itu. Kemudian ada mama kami nggak masak bu, dan ada yang seperti itu. Nah, otomatis kan pembelajaran tidak berjalan efektif kan, karena respon dari anak-anak pun tidak ada. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Apakah kita hentikan sementara pembelajarannya lalu menyuruh mereka sarapan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan lagi, atau bagaimana? Nah, mungkin kawan-kawan ada yang ingin memberikan solusi. Ya, terima kasih. Kalau Robi ditraktir makan ya, berpahala sekali. Iya. Mungkin gini ya Bu, tawaran solusi, tapi mungkin entah berefek atau tidak juga kita tidak tahu kan. Sebenarnya kan kita sudah mengumumkan di awal kepada anak-anak bahwa kita pasti kalau Senin 7.15 gitu ya kan. Mereka mungkin keteteran, ya jangan kan mereka, kita juga kadang keteteran ya kan. Tapi mungkin perlu ditambah diingat-ingat terus gitu. Maksudnya diingatkan karena ingat kalau udah hari Senin itu harus makan pagi-pagi atau harus jangan ngomong gitu ya, jangan bangun kesiangan. Nah, atau mungkin dibikin kesepakatan ini. Oke, berarti untuk berikutnya misal Ibu Senin masuk jadwalnya 8.10. Ibu kasih waktu kalian kelonggaran masuk Ibu 8.20 misalnya. Kasih kalian makan, tapi harus wajib makan dan semangat masuk jam Ibu yang pertama misalnya. Tapi itu menurut gambaran saya aja ya Bu. Tapi nggak tahu kalau guru-guru lain mungkin punya solusi terbaiknya lagi. Kalau alasannya adalah kebutuhan dasar bertahan hidup tadi makan. Kalau lebih ya. Makan sendiri ada Menambahkan sedikit. Menurut saya masalah sarapan ini harusnya bukan dipikirkan oleh kita, tapi ini tanggung jawab dari orang tua. Anak ke sekolah yang harus dikasih sarapan. Ini udah di rumah dia tidak dikasih sarapan, kemudian tidak dikasih uang jajan. Yang harusnya berada di sini saya tuh terkadang harusnya tuh orang tua tuh sadar apa hak anak yang harus mereka penuhi. Memang mereka belajar, tapi kalau belajar dalam keadaan apa kan tidak mungkin. Dan kalau misalnya kita kasih, kita kasih waktu dia untuk sarapan gitu kan. Kalau terus berulang tiap hari, yang rugi otomatis dia kan, karena dia akan tertinggal di jam kita. Kita nggak mungkin nunggu, sedangkan ada anak lain yang di dalam kelas. Menurut saya kita ini kurangnya bukan hanya sekedar ke anak, tapi gimana komunikasi kita sama orang tua. Karena kita itu bertemu orang tua hanya untuk sosialisasi peraturan tentang sekolah kita. Mungkin ini mungkin banyak orang-orang tua di sini
yang tidak paham, bukan tidak paham atau bagaimana ya? Kurang paham mungkin. Kalau saya tidak tahu, kurang paham mungkin apa hak-hak yang harus dimiliki anaknya, apalagi kalau orang tuanya bekerja. Anak umur mereka harus dilayani dan tidak bisa mereka memperlakukan seperti mereka diperlakukan dulu. Mungkin mereka dulu ditinggal orang tua kedua, mereka masak sendiri. Anak sekarang tidak bisa seperti itu. Memang orang tua yang harus melayani, dan masalah sarapan ini mungkin bisa kita sosialisasikan nanti sama orang tua gitu. Karena terlalu berat jika kita memikirkan sarapan anak gitu kan. Kalau saya menurutnya seperti itu. Bagus sekali Bu Novia. Memang juga di akhir modul saya jadi teringat karena kata-kata Bu Novi. Memang diminta juga dari pihak fasilitator apa yang menjadi poin inti. Jadi disampaikan bahwa kolaborasi antara sekolah dan orang tua itulah yang akan menghasilkan juga budaya positif ini. Jika tidak ada kerjasama kita sendiri Bapak Ibu tidak akan berjalan karena kita cuma berapa jam. Dan tadi saya bilang dia membawa kodrat alamnya sendiri. Kita sebagai pendidik tidak bisa merubahnya karena dia sudah bawa dari didikan orang tuanya tadi. Kita hanya terima dia seperti itu, tidak bisa berubah, tapi tugas kita hanya menuntun. Apa itu kita tuntun aja jadi apa? Ayo. Tapi kalau nak rubah secara total tak bisa karena dia sudah bawa aku dari rumah. Kalau luar biasa Bapak Ibu ya, keren. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada lagi Bapak Ibu? Oh bukan, Allah beri kata ini. Terima kasih waktu yang ini ada tadi yang 5, ada yang memperagakan umum, ya, gitu ya kan. Sedikit ya Bu, kalau bagi saya sendiri gitu. Satu kali kesalahan masih bisa kita tolerir ya. Ada sampai 2 kali atau 3 kali. Misalnya ke guru TK udah yang kedua ya, yang ketiga ketemu lagi sama wali kelas gitu. Karena udah ada beberapa kali gitu menurut saya boleh kita agak keras gitu ya. Karena bagaimana ya, anak seusia anak SMP ini dia belum begitu kamu enak, aku enak, dia nggak bisa kayak gitu. Itu bisa untuk anak SMA, itu bisa kamu senang, aku senang gitu. Tapi kalau untuk anak SMP kita harus sedikit, kalau menurut pemahaman saya selama ini ya Bu, agak sedikit otoriter kita nggak apa-apa. Kita memaksakan dulu pemahaman kita sama dia nggak apa-apa gitu. Setahu saya selama ini ya Bu. Nah jadi enggak dari kesalahan pertama kita oke gitu, kita seperti teman atau bagaimana enggak gitu. Tapi saya memang menerapkan selama ini kalau kesalahan pertama saya tanya dulu kenapa harus diperbaiki, kesalahan kedua kenapa harus diperbaiki, kalau ketiga muncul juga Iya betul Rika. Ya begitu. Ya sebenarnya saya juga sependapat sama Ibu seperti saya sampaikan tadi bahwa hakikatnya hal ini tidak mudah kita lakukan. Tidak semua anak juga bisa kita lakukan saya bilang tadi karena anak membawa kodrat alamnya sendiri. Ada anak yang bisa langsung kayak gini berubah gitu, langsung sadar ya Allah terima kasih Bu Septi gitu ya kan. Tapi ada anak nyaman Bu Septi gitu kan ya. Nah itu saya tahu boleh mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kan kita juga sudah jelas kalau kita di sekolah kita ini kan kerjasama dengan wali kelas sudah oke. Kemudian pemanggilan orang tua juga sudah oke. Jadi saya rasa hal itu sejatinya sudah sesuai dengan ini. Nah gitu menurut saya. Sudah mantap Wika pokoknya dalam keseharian. Ada lagi Bapak Ibu? Lagi Bu Sakina. Oke, terima kasih. Ya selama ini mungkin sebenarnya ini udah lama sih yang ada di pikiran saya. Karena beberapa teman juga sering menyampaikan ke kakak ya sering Hani itu terlalu lemah, terlalu lembut, makanya anaknya gitu. Sebenarnya yang saya disampaikan tadi sebenarnya kakak sudah berada di fase yang idealis dulu awal-awal mengajar itu. Tapi lama-lama saya belajar di situ saya merasa capek marah-marah itu. Nanti
Saya tidak hadir kemarin Bu, saya tidak hadir. Oke, berikan toleransi sesuai dengan konsekuensi. Oke, Ibu berikan kamu waktu untuk mengerjakannya. Dan kapanpun kamu mengantarnya sebelum ujian Ibu terima. Itu konsekuensinya kan. Tetapi sudah diberikan itu seperti itu, masih juga nanti dipanggil lagi lalu diberikan seperti apa tadi restitusi ya. Sekarang ini kamu maunya gimana? Bagaimana? Saya akan mengerjakannya Bu. Insya Allah hari ini akan saya antar. Tetapi pada kenyataannya lagi-lagi si anak tidak mengerjakan. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Terus. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini kan materi realisnya seperti ini. Real di lapangan tentu kita yang mengetahui peliknya, sulitnya mengatasi anak ini dengan beraneka ragam kebutuhan dasar dan beraneka ragaman kodrat alamnya sendiri. Nah, jadi kalau saya bilang sikap Bu Santi tadi dari yang tegas, yang marah pertama kali ya, maksudnya sangat idealis, akhirnya berubah ke lembut gitu ya. Tapi ternyata lembut itu dimanfaatkan. Menurut saya tidak ada posisi yang salah seperti yang saya sampaikan tadi. Hakikatnya pasti Bu Santi menginginkan kebaikan untuk anak tersebut. Tapi kalau untuk anak yang memang nggak mau terus tadi, seperti yang sampaikan Bu Ika tadi, mungkin memang harus ada tindakan-tindakan selanjutnya. Kerjasama bersama wali kelas, pemanggilan orang tua, itu tidak ada salahnya karena kita harus kolaborasi tadi. Karena anak SMP tadi seperti yang sampaikan Bu Ika, memang tidak bisa kita sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada dia. Karena dia ini kayak mau menentukan pilihan sendirinya masih belum bisa gitu. Harus kita gali terus gitu. Jadi ini memang udah anak yang, ayo apa yang harus kamu lakukan? Ini Bu, ya langsung gitu kan. Tapi kalau anak kita masih agak lama sampai ke sana gitu kan. Jadi tetap ada, boleh kalau menurut saya ya, tindakan-tindakan yang sampai, tapi janganlah sampai berat-berat kali kan gitu. Soalnya kita ini memang harus berhati-hati juga Bapak Ibu. Kemarin saya mendengar juga dari pengajar praktik, beliau mendapatkan informasi memotong rambut itu udah masuk kepada undang-undang Bapak Ibu katanya. Entah itu masih rancangan atau undang-undang, saya juga kurang tahu. Entah saya belum mendengarkan secara seksama kata pengajar praktik tadi. Beliau mendapatkan informasi dari MKKS, beliau kan orang kepala sekolah SMK Pak. Jadi MKKS SMK itu berkumpul kalau nggak salah saya, membahas itu Pak, hukuman kita guru memotong rambut siswa itu bisa kena HAM katanya. Ada undang-undangnya yang menyusun itu. Nah jadi kita harus main cantik gitu kan, nggak bisa juga kita serta-merta ini. Kan khawatir pula masuk sel Bapak Ibu gara-gara hal kayak gitu kan. Nah, tapi kan memang sebenarnya kita sudah mensosialisasikan kepada orang tua, komite dan tertib. Sebenarnya kita sudah aman untuk itu. Tapi inilah kita menjadi pelik juga udah disuruh undang-undang katanya. Kemudian ada pula ancang-ancangnya korompi ya. Merokok itu untuk siswa itu boleh. Iya itu tak tahu korompi ya. Apakah itu hoax atau apa itu saya dapat informasinya. Maksudnya kan selama mereka tidak merokok di lingkungan sekolah, mereka boleh hanya merokok di luar gitu. Itu saya dengar. Kan? Karena itu katanya ada kejadian yang belum diceritakan kepala sekolah tadi ya, pengajar praktik tadi. Datang orang tuanya ke sekolah, kan yang boleh rokok bukan sekolah, dan merokok bukan di sekolah, dan tidak pakai baju sekolah gitu. Boleh anak saya merokok gitu. Pokoknya banyaklah siur-siurnya. Tapi intinya kembali lagi ke posisi kita tadi, penghukum, teman, pemantau, ya, penguasa bersalah hingga manajer itu adalah posisi yang sebenarnya menginginkan kebaikan untuk anak murid kita. Kita berusaha mendidik mereka menjadi manusia yang bahagia dan tumbuh sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zamannya. Itu yang kita inginkan. Kemudian kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sudah. Jalankan saja amanah dan tugas yang diberikan kepada kita tersebut. Masalah-masalah yang hadir, mari kita saling berkolaborasi, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Saya salut sama sekolah ini memang
ketika ada permasalahan, wali kelas dan guru BK-nya saling bekerja sama dalam pemanggilan orang tua, ya bahkan sampai ke kepala sekolah. Seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Anu dulu lah, peregangan dulu sedikit. Boleh saya minta Bapak Ibu berdiri di akhir acara? Siap. Pak Rofi mungkin boleh berada di posisi di sini, Pak Rofi, biar pasangan sama Pak Amir. Dia kalau bisa berpasangan. Nah, satu lagi Wika di antara putus sila. Peregangan sebelum bicara. Sudah? Nah, ini cluenya adalah kalau angka ganjil itu hadap kiri. Jadi Bapak Ibu, kalau angka genap kanan. Contoh 1 hadap kiri. 5. Iya. Oke, kembali ke posisi semula. Ya, posisinya kayak ini biar enak gerak Bapak Ibu. 6. Sana bukan orang. 10. 1 tambah 1. Tidak salah. 5. 6 tambah 6. 12 dan 20. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya itu yang nggak dapat yang tadi itu. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya ice cream tadi, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oh belum, alhamdulillah. Ada tambahan dari para sekolah, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Tentu idealnya ini bisa kita lakukan untuk semua guru di sekolah kita. Ini idealnya. Cuma mungkin untuk pelaksanaan itu semua tidak semudah membagi telapak tangan. Maka perlu ada sosialisasi, perlu kita saling mengingatkan berkaitan sama tindakan-tindakan kita. Memang tujuannya satu, untuk kebaikan anak-anak kita. Cuma caranya saja mungkin tahap-tahapnya yang harus kita sesuaikan. Memang tadi dapat informasi sampai potong rambut pun paham. Ya. Oh iya, kenapa itu menyakiti hati orang sebetulnya. Cuma macam mana cara kita untuk melaksanakan itu, tentunya harus ada pakai tahap-tahap. Tahap pertamanya apa, mungkin pengajar, kembali, toleransi lagi. Tapi dan ada toleransi, sudah dikasih toleransi pun macam-macam itu juga. Mungkin saya dibanding kita harus berkaitan sama hukum, kita perlu orang tuanya dulu. Dari orang tuanya dulu, dan terserah sama pihak sekolah buat perjanjiannya, baru kita eksekusi kan berdasarkan. Kemudian yang masih banyak terjadi juga di sekolah kita, nampaknya hukuman masih dominan. Kalau bisa evaluasi ya, dari setiap hari dalam proses belajar mengajar masih banyak hukuman-hukuman yang sifatnya mungkin notabene-nya ada yang sesuai dengan kesalahannya, ada yang tidak sama. Kan tadi disampaikan juga ya. Mungkin kita saringankan saja karena itu semuanya memang tidak semudah yang kita laksanakan ya. Itu manusiawi, merubah suatu hal tabiat itu tidak gampang. Perlu proses yang cukup panjang. Cuma kalau
insya Allah kalau kita saling mengasih, saling mensupport dan selalu kita diskusikan berkaitan permasalahan-permasalahan anak kita, yakin ada solusi-solusinya. Tak akan bisa namanya permasalahan itu dipikul sendiri sebelah pihak saja. Perlu kita kolaborasi. Kolaborasi dari mungkin guru piket, wali kelas, PD, sampai sekolah itu perlu semuanya kita lakukan. Udah nggak selesai juga yang kita dengan orang tuanya pun kita harus sampaikan. Nah, ini memang proses untuk menyelami jiwa anak memang tidak gampang, ya. Perlu kita kesabaran kita, kedewasaan kita dalam berpikir pun harus kita utamakan. Ya, harapan kita buat guru-guru semuanya termasuk saya sendiri yang memang ada masa kita ini emosi tak stabil, ya, sehingga mungkin apa kita lakukan kesannya kalau orang pandang dari luar macam pelampiasan, ada juga begitu kalau kita emosi tidak stabil. Tapi harapan saya tentu itu jangan sampai terjadi. Nah, makanya saya berharap pada seluruh guru yang ada, terutama yang sudah dapat sosialisasi ini, mari kita sama-sama bersinergi, saling mengingatkan, terutama pada guru-guru yang mungkin notabene hari ini tidak hadir, hanya beberapa persen yang ikut, ya, mohon kiranya kita berkolaborasi itu. Dan tentunya tujuan kita satu, sekolah yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Kita harus merubah mindsetnya, ya. Dulu kita yang mengatur anak, tapi sekarang ini harus ada feedback buat anak senang, kita pun senang. Kalau dulu kan yang penting kita macam mana cara biar anak itu bisa, jadi kan begitu. Sekarang tidak lagi, macam mana kita bisa sama-sama senang, anak bisa menerima dengan baik. Nah, ini yang harus kita jeli, harus bisa mencermati, dan itulah perlu inovasi-inovasi. Salah satu ini penyegaran. Mungkin selama ini kita tahunya yang hukuman-hukuman saja. Sekarang sudah banyak 5 posisi kontrol untuk pendidikan anak kita, dari hukuman, sebagai teman dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pelan-pelan kita terapkan kepada anak kita, sehingga kita pun lebih nyaman belajar di sekolah kita, ya, kita. Mungkin itu sebagai penekanan terus penguatan berkaitan sama kegiatan kita hari ini, yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan secara bersama-sama, sehingga ya apa yang dinobatkan pemerintah, sekolah kita sekolah yang ramah anak, sekolah yang sudah menjalankan kurikulum merdeka, bisa kita terapkan walaupun masih dalam tahap belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang sudah memberikan penguatan kepada kita dalam kegiatan ini. Nah, dengan berakhirnya penguatan tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku yang berdiri di sini, Bapak Ibu, akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Dengan
pengen satu pak, atau pengen kalau pengen tugas tidak menyontek, tidak minta jawaban. Atau saya apa lagi? Tidak memberi, ya. Tidak mau atau mengajarkan saya jangan. Ya. Coba kalian tulis ini ya. Kalau pengen tugas itu kan Buat nama ya. Membuat keyakinan kelas bersama. keyakinan atau keinginan ya kelas kita masing-masing sudah kita tempel. Kita baca satu persatu, kemudian kita simpulkan menjadi sebuah kalimat yang enak didengar, yang positif, dan kita jadikan keyakinan bersama. Oke? Contoh. Yang pertama, tidak ribut di kelas. Singkat ya. Itu berarti masuk ke dalam kategori menjaga ketertiban kelas. Tidak main sama orang tua. Ini kategorinya apa? Leje. Bully. Nah, bahasa kerennya bully. Berarti bahasa yang lebih bagus lagi yang tidak negatif apa? Saling menghargai, menghormati. Berarti udah masuk kepada apa lagi kira-kira? Betul, kebersihan. Berarti kita sepakat untuk menjaga kebersihan. Sopan santun dan menjaga attitude kepada guru. Masuk kepada keyakinan apa nih? Keyakinan sabar. Kau jangan malas ya. Berarti belajar sungguh-sungguh. Kata positifnya. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Ketepatan kelas kalau bahasanya apa tuh? Kebersamaan. Kerjasama dan bersama. Apa sih bahasa kerennya? Gotong royong juga. Bekerja sama, Bu. Saling bekerja sama. Bisa diajak kompromi. Oke, mohon maaf atas salah hilangnya. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.